Oke, balik lagi di Politeknik Lamandau di prodinya Teknologi Produksi Ternak di mata kuliah Sistem Pertanian Terpadu. Di babnya di sini kita akan melihat integrasi tanaman dan ternak di tempat yang agak kondisinya itu sedang, jadi tidak terlalu dingin atau terlalu panas. Nah, apa sih goalnya ketika kita melakukan agrikultur? Jadi biasanya kenapa kita memerlukan agrikultur gitu ya? Jadi semuanya setuju bahwa ada goal yang harus dilakukan, yaitu apa aja sih goalnya yang perlu dicapai. Itu biasanya adalah variasi dari makanan. Jadi itu untuk menghindari kebocanan, tapi tetap memerlukan kesehatan reproduksi yang baik, kemudian potensial hidupnya panjang sama bebas dari penyakit untuk variasi dari makanannya. Jadi misalnya tanaman perlu diperbanyak jenisnya, kemudian kalau ternak diperbanyak jenis ternaknya. Sama yang kedua adalah bahwa semuanya itu tidak boleh merusak dari lingkungan. Nah, ketika kita tidak merusak lingkungan, kita harus melakukan yang namanya recycling feses dan urinnya. Jadi biar tetap berputar. Nah, untuk kita membuat produk hewan itu bisa proper, jadi recycling dari makro dan mikronutriennya balik lagi ke dalam tanah ya. Jadi itu perlu juga kita perhatiin tanahnya itu baik enggak untuk pertumbuhan tanamannya, kemudian nanti baik apa enggak nanti hewan ketika memakan kembali tanaman tersebut. Setelah itu fesesnya balik lagi ke tanah, itu selalu berputar. Nah, untuk hewan ini lebih banyak dia potensinya itu membuat nanti sustainable, jadi stabil dan ekologis atau lingkungan sekitarnya nanti ekologinya makanan itu produksinya bisa lebih baik. Kenapa? Karena mudah merecycle feses atau urin dari ternak dibandingkan punya manusia, kan seperti itu. Nah, integrasi tanaman dan ternak itu bisa meningkatkan fungsi dari agroekosistem. Jadi jika objeknya adalah objektivitas dari bertujuan agar nanti sistem bertanam seperti ini, beternak seperti ini itu bisa menyebabkan swasembada, misalnya bisa daging, susu, telur atau pakan juga tercukupi. Jadi nutrisi itu bisa tercukupi, berasal dari tanahnya tercukupi nutrisinya, tumbuhannya tercukupi nutrisinya, hewan tercukupi nutrisinya. Jadi saling berhubungan. Jadi integrasi tanaman dan peternakan itu menyebabkan banyak pemegang kebijakan atau pemerintah dan peneliti juga melihat bahwa itu penting untuk melihat apa? Untuk menghasilkan ekosistem
yang lebih baik. Nanti menyediakan makanan, food feed, makanan untuk manusia yang sendiri utama, kemudian untuk hewan, kemudian ada fibernya juga, material konstruksi dari pohonnya, habitat dari hewan liar karena sudah tercapai habitat yang bagus, kemudian populasi dari pest atau hama itu bisa ditekan, kualitas air bisa ditingkatkan, dikomposit dari bahan tanah itu bisa baik. Nah, ada juga detok dari ternak dan tumbuhannya, yaitu meningkatkan performance dari ekonomi yang baik. Jadi meningkat ekonominya. Nah, untuk apa aja sih keuntungan dari integrasi tanaman dan peternakan? Yaitu adalah opsi dari pakan yang didapatkan dari hasil tanaman yang ditanam. Nah, itu menyebabkan apa? Berkurangnya kita mengadakan pakan. Nah, mungkin juga transportasi ketika kita membeli pakannya bisa berkurang. Nah, juga bisa mengurangi apa? Mengurangi pestisida, kemudian pupuk buatan. Nah, pakan hewan yang kita beli dari pabrik juga bisa berkurang. Nah, itu kan nanti menyebabkan lingkungan jadi lebih baik dan juga keuangan kita lebih baik karena bisa menekan biaya. Nah, kita juga bisa menggunakan feses dan urin sebagai, selain sumber nutrisi, bisa juga sebagai itu tadi untuk yang lain-lain, seperti misalnya kalau feses dan urin selain untuk kesehatan tanah, tumbuhannya tumbuh dengan baik, feses juga bisa dipakai untuk biogas. Nah, selanjutnya keuntungannya adalah kita bisa mengkonversi produk dari bahan sisa tanaman yang kita potong, hasil pertanian yang sudah tidak terpakai lagi, itu bisa kita gunakan sebagai pakan ternak. Nah, keuntungannya juga adalah ketika kita yang kemarin menanam perennial rumput perennial, nah itu juga bisa rotasi buat tanamannya yang kemarin gitu ya. Jadi bisa rotasi dengan tanaman lain, itu bisa mengundang juga untuk serangga-serangga polinator seperti lebah. Jadi untuk penyerbukan seperti burung juga lebih datang. Kemudian untuk yang hewan liar juga jadi lebih baik. Nah, ketika kita menggunakan beragam tanaman yang seperti yang kemarin itu kita bisa grazing dengan lebih baik karena hewan segala ternak misalnya yang rumput yang rendah, sedang sama tinggi itu bisa dimakan secara beragam, disesuaikan dengan ternaknya. Jadi selain itu juga nanti kita bisa dapatkan
bijinya atau bibit dari yang kita tanam itu. Misalnya di sini gandum atau padi bisa kita tanam selain dari yang rumput perennialnya. Jadi saling mendukung. Nah, yang tadi juga seperti yang di awal, jadi sebagai untuk menghindari dari serangga, weed control. Jadi bisa mengurangi atau kita tidak perlu menggunakan herbisida. Nah, selanjutnya adalah ketika tanaman yang kita tanam itu harganya lagi tidak baik, itu bisa kita putar untuk sebagai pakan hewan. Jadi kemungkinan untuk rugi itu bisa kita tekan. Jadi kalau pas harga bagus kita jual, kalau lagi harga jelek kita gunakan untuk sendiri. Seperti itu lebih fleksibel. Kemudian yang ke-9, jadi pakan juga ini yang ketika harganya turun itu bisa kita berikan sebagai pakan ternak. Ini yang tadi ini ya, yang 8 dan 9 ini saling berhubungan. Nomornya 10 ini kita bisa menghindari dari melakukan utang. Nah, itu jadi lebih survive finansialnya kita. Karena apa? Karena kita tidak membutuhkan modal yang lebih besar lagi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pentingnya kita menambahkan atau mencampur banyak spesies itu dan spesies tanaman dan ternak ke dalam suatu peternakan kita atau kebun kita. Jadi itu biar menyebabkan banyak yang tumbuh bersama. Jadi nanti kita bisa lebih banyak yang kita panen. Misalnya kita bisa panen buah, biji, daun, kemudian rumputnya bisa kita panen juga, terus kayunya bisa kita panen juga. Yang itu akhirnya nanti ketika digabung itu bisa meningkatkan kesuburan tanah. Nah, juga bisa membantu lingkungan iklimnya jadi lebih baik. Jadi misalnya juga bisa meningkatkan penyerapan karbon dan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh ternak dan manusia. Nah, ini yang tadi integrasi yang jenis pasteur sama dengan tanaman itu saling berhubungan. Nanti lebah atau yang bagian penyerbukan, serangga penyerbuk bisa saling membantu satu sama lain. Kemudian nanti ketika kita pemeliharaan misalnya babi, kemudian kalkun, kemudian ayam, itu bisa juga meningkatkan kesehatan tanah, juga kontrol untuk serangga yang hama, dan yang pasti adalah untuk ketersediaan dagingnya, foodnya di sini untuk manusianya. Nah, untuk yang integrasi herbivora yang kecil, livestock kecil, semisal angsa dan kelinci, nah itu jika digabung dengan yang omnivora seperti ayam itu jadi lebih
efektif. Jadi lebih meningkatkan reproduksinya, sehingga pertumbuhan hewan-hewan mudanya juga lebih baik ketika dicampur. Nah, tambahan juga apa? Kalau yang angsa bisa berguna banget untuk mengontrol serangga dan hama. Nah, kalau kelinci apa? Jadi kalau kelinci bisa meningkatkan jadi rumput yang baik untuk yang jenis ruminan besar. Jadi ketika dicampur dengan sapi atau kuda itu lebih bagus. Nah, ini untuk kita memix, misalnya dari yang tanaman dan peternakan kita campur jadi satu, itu tidak hanya marketnya saja yang membaik karena banyak barang yang kita tawarkan. Jadi pasar itu tuh membutuhkan barang yang banyak. Agar apa? Agar orang bisa memilih. Jadi ketika kita melakukan integrasi secara agronominya, itu bisa swasembada juga. Jadi bisa juga kita melihat bahwa itu baik karena orang bisa melihat bahwa banyak hal yang bisa mereka dapatkan dari pertanian atau perkebunan yang dicampur dengan peternakan. Jadi lebih banyak yang dihasilkan. Nah, yang ini bagaimana market membutuhkan apa dari suatu peternakan. Nah, misalnya kalau market membutuhkan A, jadi dia mengambil dari A, atau yang C, dia mengambil dari C. Nah, kita menggabungkannya dalam suatu tempat. Jadi ketika pasar membutuhkannya, jadi itu lebih banyak. Nah, keuntungan tadi itu apa? Nanti ada kita punya banyak, ketika kita campur, kita mix, kita punya banyak keuntungan. Misalnya tadi bisa mengurangi hama atau serangan hamanya. Nah, itu karena kita mencampur, memix dari jenis-jenisnya, disesuaikan, saling menambal kekurangan hingga menonjolkan keuntungan dari individu hewan tersebut. Jadi itu dicampur hingga meningkatkan. Nah, ketika meningkatkan terus, nanti ada akhirnya kita bisa meningkatkan sampai ke tahap yang lebih luas lagi. Itu target kitanya. Jadi akhirnya bisa kita lihat bahwa ini ketika dikerjakan dengan baik itu bisa menghasilkan pasar yang lebih besar lagi. Nah, yang ini tanda putus-putus yang di bagian abu-abu itu adalah zona distribusi dari sistem agrikulturnya. Kemudian warna putus-putus hijau itu adalah bagaimana intensitas dari agrikulturnya sama kebutuhan dari makanannya. Nah, yang di lonjong itu adalah sustainable zona. Nanti bagaimana itu adalah keseimbangannya. Jadi yang swasembada pangan itu bisa tercapai, dan yang garis hitam ini adalah
perpindahannya. Jadi kita bisa lihat bahwa semakin ini seperti setengah parabola ya. Jadi bagaimana ketika kita menekan peak performance-nya, kita menemukan bahwa kalau kurang atau kelebihan itu jelek juga. Kita melihat bahwa kita terlalu kelebihan, terlalu banyak campuran mix yang ada di dalamnya itu, dan kita tidak mampu mengendalikannya, itu menyebabkan kurang juga. Jadi bisa kita tekan. Nah, kalau kekurangan jenisnya itu bisa menyebabkan juga kesulitannya. Jadi yang paling penting adalah di tengah-tengah, kemudian naik ke peak performance-nya lebih cepat untuk sampai ke keseimbangan swasembada pangannya. Seperti itu. Oke, selesai.